Shalom, salam dalam kasih Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudari? Hari ini saya akan membawakan renungan dari kitab Kidung Agung pasal 5 ayatnya yang ke-9 hingga pasal 6 ayatnya yang ke-3. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dengan sukacita, semangat, dan kekuatan yang baru. Pada kesempatan ini, kami bersama ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, curahkan roh hikmat dan kepandaian, sehingga kami dapat mengerti firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Agung pasal 5 ayat 9 hingga pasal 6 ayatnya yang ke-3 di bawah judul perikop mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air. Bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh, pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur, tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Kejurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah, untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita bersama setuju kalau cinta adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan ini. Tanpa cinta ibarat taman tak berbunga, atau bisa juga ibarat sayur tanpa garam. Misalnya kita bekerja, tapi kita bekerja tidak dengan cinta, maka pastilah pekerjaan itu akan terasa berat. Kita membangun rumah tangga, tapi tidak dengan cinta, tentunya rumah tersebut tidak akan menghadirkan kedamaian. Melalui puisi ungkapan cinta sepasang kekasih dalam kitab Kidung Agung ini memberi pengertian kepada kita bahwa cinta itu ibarat pohon yang perlu terus-menerus dicukupkan nutrisinya dan dirawat dengan baik. Salah satu nutrisi agar cinta itu terus bertumbuh adalah dengan rela hati untuk memuji pasangan. Dengan kata lain, membuang semua ego yang bersifat mementingkan diri sendiri. Dalam perikop ini, kita diperlihatkan bahwa sang istri memuji suaminya dengan pujian yang tulus, tentunya supaya sang suami tersanjung dan supaya hubungan yang hangat dan harmonis itu tetap terpelihara.
Kehangatan dan keharmonisan dalam cinta kasih bukanlah suatu hal yang bisa tumbuh sendiri tanpa diperjuangkan. Perlu kerelaan masing-masing pihak untuk memuji, memberi semangat, memberi penguatan, dan bukan sebaliknya. Kehangatan dalam hubungan ini perlu terus dihidupkan, sehingga pasangan lebih dekat satu sama lain dan mengingat komitmen bahwa aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Mungkin seiring berjalannya waktu, pasangan kita perlahan-lahan tidak secantik atau setampan dulu lagi. Tapi kita tentu harus mengingat komitmen pertama kali tentang mengapa kita memilih dia sebagai pasangan atau teman hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita terus melihat pada kekurangan, maka itu tidak akan pernah ada habisnya. Karena kita manusia yang sesungguhnya penuh akan kekurangan. Fokuslah pada hal-hal baik yang dapat kita lihat pada pasangan. Dengan demikian, cinta itu akan terus bertumbuh. Dalam momen ini pula, saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali tentang cinta yang telah kita terima, yaitu agape, kasih Allah kepada manusia, kasih yang tertinggi dari segala kasih. Padahal kita ini penuh kekurangan. Kadangkala atau bahkan seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap kasih kepada kita. Buktinya kita masih bisa bertahan sampai saat ini, melewati setiap peristiwa. Itu semua karena cintanya Tuhan kepada kita. Kita memang tidak sempurna, tetapi Tuhan kita telah mengajarkan kepada kita untuk memelihara kasih atau cinta itu sendiri dengan sebaik mungkin. Mari kita terus berjuang untuk menumbuhkan cinta di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, di tengah jemaat, dan dimanapun berada. Karena tak ada yang lebih indah selain hidup yang dipenuhi dengan cinta. Amin. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Allah yang hidup, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami masing-masing pribadi yang telah menerima firman ini, Engkau berkati untuk tetap setia dan tahan uji, tidak berpaling dari Tuhan meskipun ditimpa pencobaan berat. Tuhan menolong kami untuk terus mengingat dan memelihara firman ini di dalam kehidupan kami. Begitu pula permohonan kami, kiranya Engkau memampukan kami untuk setia memelihara kasih terhadap pasangan kami, anak-anak, keluarga, dan setiap sesama kami. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah senantiasa dilimpahi dengan berkat dan penyertaan-Mu, sehingga setiap hari boleh menghadirkan keadilan, cinta kasih, dan damai sejahtera. Begitu pula untuk para pemimpin kami, dari tingkat pusat, tingkat daerah, hingga tingkat desa, berkenan Engkau limpahkan kekuatan, kesehatan, serta hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin dengan jujur dan adil, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa, terkhususnya bagi jemaat Tuhan, yaitu di GKE, Hingan, Tokung, dan Liang, Nyaling. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam keberadaannya ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu di sana untuk bertumbuh dalam pertumbuhan iman yang sejati dan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Biarlah melalui jemaat-Mu, Engkau boleh menghadirkan terang yang menyinari setiap orang daripada kegelapan. Anak-anak, pemuda, remaja, pun para orang tua, Engkau berkati dengan hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat menghadapi setiap pencobaan dengan teguh beriman kepada Tuhan. Demikian pula bagi mereka yang masih dalam usia anak-anak, boleh Engkau tuntun untuk dapat memahami iman yang benar kepadamu.
Begitu juga kami mau berdoa bagi para pekerja, hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan, dengan kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, serta keteguhan hati untuk melayani jemaat-jemaat-Mu dengan penuh kasih dan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan pula melimpahkan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.